Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tutorial penggunaan aplikasi si Ponpes Guru. Jadi untuk aplikasi si Ponpes Guru ini bisa kita gunakan untuk absensi ya. Absensi santri, absensi secara personal maupun absensi kegiatan harian. Nah, di aplikasi si Ponpes Guru ini ada beberapa fitur ya. Ini nanti akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama di atas ini adalah kegiatan atau jadwal sholat ya. Di sini nanti ada kelihatan jadwal sholat ya. Misalkan sholat maghrib ya, karena ini sudah mendekati waktu maghrib, nanti akan ada hitungan mundur seperti ini. Nah, ini bisa kita klik seperti ini. Jadi ketika kita klik, nanti di sini akan berisi list-list ya jadwal sholat. Nah, ini juga bisa kita klik ya. Ini ada niat sholat ya. Kalender hijriah juga bisa kita klik, arah kiblat juga bisa kita klik. Nah, untuk yang di bawah jadwal sholat ya, yang bagian ini adalah dashboard ya. Di sini adalah dashboard jurnal, dashboard keterlambatan kita ya, total izin kita dan total kehadiran atau persentase kehadiran. Nah, selanjutnya di bagian tengah ini ada menu absen, ada menu Al-Quran, ada menu siswa, aktivitas, izin ya, sarana prasarana dan juga keyakinan atau pelanggaran santri. Untuk yang pertama di sini ada menu absen. Jadi ini bisa kita gunakan untuk absensi kita ya, misalkan kita masuk di pondok atau masuk di rumah tahfidz ya, ngajarnya itu di jam berapa. Ini adalah absensi secara personal ya. Misalkan absen datang, kita tinggal klik absen datang seperti ini. Ya, nanti di sini akan ada riwayat kita. Jadi kita absen di jam berapa nanti akan terlihat. Kita absen masuk di jam berapa, kita absen pulang di jam berapa, nanti akan terlihat di riwayat absensi. Kemudian di sini ada menu Al-Quran. Nah, ini kita bisa membaca Al-Quran dari aplikasi ya. Di sini misalkan surat At-Taubah ya. Dan kita lihat di pojok atas ya, ini ada gambar mata. Ini untuk menyembunyikan tulisan Latin ya. Ini contohnya seperti ini. Jadi ini tulisan Latinnya akan menghilang. Nah, untuk yang bagian sebelah kanannya ini adalah ukuran font ya. Misalkan ukuran font kurang besar, ini bisa kita besarkan seperti ini. Baik, kita kembali lagi ke halaman utama. Kemudian di sini ada siswa, yang mana di sini adalah absensi santri atau absensi siswa ya. Misalkan kelas Ibrahim, ruang tahfidz. Nah, nanti di sini akan berisi santri yang ada di ruang tahfidz ya. Jadi ini tinggal kita klik hadir seperti ini. Misalkan santri tersebut hadir di kelas ya. Misalkan bagaimana jika ada yang izin ya. Nah, izin ini bisa kita klik seperti ini. Ya, misalkan ini izin ya atau alfa atau tanpa keterangan tidak hadir ya. Bisa diisi seperti ini. Dan jika misalkan kita lupa di tanggal 5 belum di absen atau mungkin di tanggal 15 belum di absen, ini bisa kita klik pojok atas. Terus kita pilih tanggal 15. Nah, ini sudah di absen ya. Di tanggal 14, nah ini juga sudah di absen. Oke, sekarang kita kembali lagi ke halaman utama. Nah, untuk yang keempat ini adalah menu aktivitas. Jadi di menu aktivitas ini sebagai dokumentasi kita ya, kegiatan kita di luar jam mengajar. Misalkan kita keterangannya adalah membangunkan santri ya. Santri untuk ya sholat malam ya. Nah, ini tinggal kita klik submit ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada menu izin ya. Menu izin ini kita misalkan ada kegiatan sehingga kita tidak bisa mengajar ya. Maka kita harus mengajukan izin. Nah, nanti tinggal diisi tipe izinnya apa, keperluannya apa gitu ya. Terus mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa ini juga bisa kita pilih ya. Oke, kita pilih terus kemudian keterangannya juga bisa kita isi, kemudian kita simpan. Nah, pengajuan izin ini nanti akan ada approvalnya atau persetujuannya ya. Ada persetujuannya ke kepala sekolah ya atau kepala ma'had. Selanjutnya di sini ada menu keyakinan ya. Di menu keyakinan ini adalah ketika santri tersebut melakukan pelanggaran. Ya, misalkan Ilyas melakukan pelanggaran, ini kita pilih namanya, kemudian kita cari jenis masalah pelanggarannya apa, misalkan merokok atau apa gitu ya. Maka nanti di sini kita pilih jenis masalahnya. Ya.
terus kasih keterangan, ada bukti fotonya, dan ketika ini kita isi maka akan mengirim ke orang tua ya. Jadi orang tua akan tahu bahwa di pondok anaknya melakukan pelanggaran apa. Nanti orang tua akan tahu. Nah, selanjutnya di sini ada menu jadwal ya. Jadi kalau warna hijau ini berarti jadwal kita itu sudah kita isi ya, materi misalkan ini ya, jadwal mengajar fikih atau hadis di jam 19 sampai jam 20.45 ya. Ini materi yang disampaikan apa ya, misalkan hafalan hadis. Nah, ini nanti akan terlihat di sini. Bagaimana jika kita ingin melihat jadwal yang lain ya? Ini kita masuk di menu jurnal. Kita pilih ya, misalkan hari Kamis, nah, menghafal Iqra misalkan. Ini bisa kita isi seperti ini. Materinya apa ya? Ini kita tulis di sini. Kemudian ada kendala atau tidak ya. Kalau tidak ada kendala, kita pilih yang tidak ada kendala. Kalau misalkan ada kendala, misalkan tidak kondusif gitu ya, maka kita isi ya kendalanya apa, bisa kita kasih catatan di situ. Selanjutnya kita klik submit ya. Dan ketika kita klik submit, maka di sini akan berubah menjadi warna hijau ya. Nah, ini bisa kita pilih yang icon siswa. Jadi nanti di sini akan berisi siswa ya di kelas menghafal Iqra ya. Jadi tidak campur dengan siswa yang menghafal Al-Qur'an ya. Jadi ini sudah bisa terpisah. Nah, ini kalau misalkan semua hadir, maka ini kita klik hadir ya. Jadi di sini adalah siswa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai guru ya. Sebagai guru menanggung jawab misalkan ini ya kegiatan menghafal Iqra ya. Jadi hanya siswa-siswa yang menghafal Iqra yang akan tampil di sini. Selanjutnya kita klik hadir ya. Ini hadir semua ya. Kemudian kita bisa menilai satu persatu. Ini kita klik penilaian. Misalkan Aisyah ya. Ini kita klik ya, kita pilih Aisyah, ini belum dinilai. Kemudian kita nilai ya. Misalkan aspek penilaiannya adalah adab mengaji. Ya, adabnya bagus ya, ini bisa kita kasih catatan di sini. Selanjutnya kita klik simpan. Terus misalkan kita ingin menilai lagi ya di aspek makhrijul hurufnya ya, sudah bagus atau kurang ya, ini bisa kita klik seperti ini. Selanjutnya kita kasih catatan ya. Baik, kita kembali lagi ke halaman utama. Jadi di sini nanti tadi yang sudah kita isi juga akan otomatis ke-update ya. Baik, untuk tutorial penggunaan si Ponpes Guru cukup sampai di sini. Nanti akan ada beberapa fitur tambahan dan akan kami update di tutorial selanjutnya. Kami ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.